Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia. Tapi kali ini kita melenceng sedikit ke Asian Champions League Elite. Jadi tadi malam ada pertandingan yang cukup seru antara Buriram United dan juga Johor Darul Taksim, klub dari mantan kapten timnas Indonesia Jordi Amat. Mereka dikalahkan di kandang mereka sendiri. Dan akhirnya Malaysia ini mereka bisa merasakan apa yang pernah Indonesia rasakan, di mana wasitnya itu menguntungkan lawannya kita gitu. Dan ini dirasakan sama klub raksasa Liga Malaysia JDT. Seperti apa tanggapan netizen mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kali ini JDT juga merasakan bagaimana dipimpin oleh wasit Timur Tengah, dimana mereka kalah takluk dari Buriram, main di kandang sendiri. Tapi ada kejadian yang menarik di akhir sekali last minute, dimana JDT sebenarnya mampu mencetak gol penyama kedudukan, tetapi dianulir karena dianggap offside. Tetapi kalau kita melihat tayangan ulangnya di sini jelas nggak tahu karena nggak ditunjukkan juga di videonya, replay VAR tidak ditunjukkan, hanya keputusan wasit bahwa itu offside dan pertandingan berakhir. Tapi kalau dilihat dari replaynya, sebelum ada garisnya itu terlihat sih onside Tapi mau gimana lagi, orang hakim garis, gue lihat videonya, orang hakim garisnya pada saat angkat bendera offside ditimpukin botol, gue rasa dilempar gue rasa wasitnya memilih udahlah selesai aja daripada kita golin terus ke extra time, dia makin gebukin makin dilemparin botol takutnya. Terus mungkin udah mau pulang wasitnya. Jadi begitulah, suka-suka wasit Timur Tengah mah mau gitu, suka-suka nggak bakal kena ban. Orang kalau Ahmed Al-Khafaji tetap mimpin Liga Champions Asia kok, abis bikin kontroversi lawan pada saat memimpin Indonesia. Jadi wasit Timur Tengah itu tidak ada pressure untuk membuat kontroversi, itu nggak ada pressure, akan dilindungi 1000% oleh AFC, karena AFC ini bapoknya lebih bapok daripada FIFA maupun FIFA. Oke, segitu dulu kali ini. Nah ini akhirnya orang rasa apa yang kita rasa. Kita rasa dari wasit asal Oman, sekarang mereka rasa juga bagaimana kepemimpinan wasit asal Yordania. Itu sebenarnya kalau mau dilihat gol karena onside, tapi wasit bilang itu offside. Makanya supporter dari JDT itu marah-marah mereka. Padahal sebenarnya kita punya pemain timnas juga tidak main sebenarnya. Jordi Amat itu tidak dimainkan sama sekali. Padahal dia sebenarnya kapten juga di situ. Entahlah kenapa dia tidak dimainkan itu. Impian Arif Aiman dan juga JDT untuk berlawan dengan Cristiano Ronaldo terhenti di sini apabila disingkirkan oleh Buriram United pada malam tadi. Okey, jom kita sembang sikit pasal game yang ini. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, bolehlah tekan butang follow dekat sini. So semalam JDT kalah dengan jaringan gol tunggal daripada Sufanat Muenta, yang mana aku nampak semalam secara defensively JDT sebenarnya bertahan dengan sangat-sangat baik. Okey, diorang memang tutup segala jenis ruang. Banyak attackers, midfielders yang cuba turun ke bawah tolong dekat defend. Tapi dekat waktu diorang bolos ni, yang ini diorang agak lalai, agak cuai. Tak ada siapa marking Mamat ni, and dia dapat buat dia dapat peluang untuk skor gol, dan gol yang sangat cantik, placing yang sangat cantik, meletakkan Buriram di hadapan. And of course aku kena cakap pasal kontroversi VAR yang berlaku pada malam tadi. Semalam JDT ada gol 2 kali tapi offside. Yang pertama tu memang offside, tapi yang kedua tu, yang last minute goal tu, memang betul-betul kontroversi. Sebab apa? Bila tengok highlight, bila tengok ulang tayang, memang nampak yang dia onside. Dia tak adalah jelas sangat, of course lah, fine margin. Tapi dalam EPL, kalau dalam EPL korang nampak lebih sikit pun dah kira boleh onside. Jadi kalau aku tengok dekat angle yang ditunjukkan dekat TV, memang onside. Tapi referee tak tengok pun. Dia macam serabut lah. Ujung-ujung tu macam referee macam tak tengok apa pun. Tahu-tahu tiup whistle, habis. Jadi JDT pun kalah, balik rumah. Tapi aku rasa kesilapan terbesar semalam adalah meletakkan Arif Aiman bermain dekat wingback semata-mata nak accommodate player-player baru. Inilah yang aku risaukan hari tu. Aku dah cakap Arif Aiman biar sahaja dia letak main dekat posisi terbaik dia. Biar dia main seatas yang boleh. Dan sebenarnya Arif Aiman
banyak buat passing semalam. Okey, sepatutnya ada 2 assist ataupun 3 assist malam tadi, tapi dikecewakanlah oleh teammate-nya. Bergson pun agak kurang malam tadi. First touch Barai, Nacho Insa yang botak tu, aku tak tahulah kenapa main lama sangat. Orang dah mulalah mempersoalkan tactical coach JDT ni. Aku rasa coach yang ini pun bakal kena pecat. Semalam adalah detik bersejarah juga sebenarnya untuk JDT. Okey, paling ramai yang datang semalam 34,644 orang. Malang ni ramai yang kecewa lah. First time datang stadium, kalah pula. So sekarang satu-satunya pemain Harimau Malaya yang bermain di quarter final ACL adalah Dion Coles. Dan Dion Coles bagi aku perform jugalah malam tadi. Dia punya hantaran-hantaran lintang tu memang berbahaya. Selamat berjaya saya ucapkan kepada Dion Coles, dan untuk JDT cuba lagi tahun depan. Dion Coles, dia yang kubur mimpinya JDT itu karena dia bermain untuk Buriram United itu. Tapi sayangnya kenapa pelatihnya JDT tidak kasih main Jordi Amat, padahal sebenarnya Jordi Amat di belakang itu bagus sebenarnya. Apa punya bengong lah pengadil ni tadi, entah dah kena perabun mata dekat bomos. Kejayaan JDT disekat oleh kelemahan mutu pengadilan. Woi, pengadilan cok. Kan itu menyebabkan pengadilan dengan pengadil dengan VAR sekali tak berfungsi malam ni tau. Okey guys, tamat perlawanan JDT bertemu dengan Buriram tadi, yang kesudahan Buriram menang dengan 1-0 tau. Tapi aku betul-betul tak puati masa gol Obregon yang last minute tu tau. Sepatutnya harusnya itu gol itu tau. Kalau kau nampak daripada sudut kamera, okey, memang jelas benda tu tak ada offside dekat Obregon tau. Tapi aku tak tahulah apa masalah kan dengan pengadil ke apa ke, ataupun pendapat korang macam ni. Offside ke tadi tu? Ya aku nampak offside si siapa ni, Heberty. Aku nampak kan. Tapi Obregon rasa aku dia tak offside lah, dia selari tau dengan pertahanan pasukan Buriram waktu tu tau. Sepatutnya bagi aku itu adalah gol penyamaan untuk pasukan JDT tau sebenarnya. Okey, kecewa orang semua. Permainan gol daripada Bergson tu aku akui itu memang offside. Okey, tak ada masalah. Gol yang pertama perlawanan, apa yang aku tengok, perlawanan berlangsung dengan cukup sengit. Kedua-dua barisan pertahanan memang sangat-sangat mantap sehingga menyekat tau serangan daripada JDT maupun daripada Buriram tau. Memang permainan memang orang cakap memang memang sama kuat lah orang cakap JDT dengan Buriram ni. Tapi aku tak puatilah kekalahan JDT ni disebabkan oleh pengadil. Jadi mereka kasih salah wasit. Kalau memang kita lihat memang ini sebenarnya gol, dari angle kameranya ini gol harusnya karena onside. Tapi wasit mungkin punya penilaian yang lain. Karena keputusannya wasit itu tidak bisa diganggu gugat kecuali ada VAR-nya. Mungkin VAR-nya itu kita bisa lihat video reviewnya dia kan. Itu kan ada berbagai angle video. Jadi kita bisa lihat apakah pemainnya JDT itu offside atau onside. Karena kalau kita lihat dari angle yang ada di televisi, memang pemainnya JDT, strikernya itu dalam posisi onside. Kalau kita lihat gol yang terakhir di menit ke 97 itu harusnya sih gol. Tapi wasit bilang ya tidak gol, mau bilang apa? Akhirnya JDT ya sudah keluar. JDT kena sabo VAR tersingkir dari ACL. Apa benda ni weh? Champions League Elite ni cakap je pertandingan berprestige, tapi referee dia lagi teruk dari standard kampung. Serius abang tak faham doh, macam mana lah gol Obregon ni boleh offside? Kau lukis garisan macam mana pun Obregon dalam posisi yang betul. Tapi korang sampai pakai penggaris, sekarang tidak puas itu. Tahu apa yang buat abang lebih stres? Kenapa pertukaran pemain tidak dibuat lebih awal? Tak jelas nampak tak menjadi serangan JDT dari awal permainan. Tambah pula formasi Buriram yang sangat berdisiplin dan compact. Bola langsung tak sampai Bergson. Bila Jesse dan Heberty masuk, barulah nampak taring JDT, terutamanya di masa tambahan. Kan bagus kalau mereka main dari permulaan separuh masa kedua. Pendapat abang, Castillejo kacau ambil tempat Arif Aiman, paksa dia main lebih ke kawasan luar.
puas. Dan gol yang JDT bolos kepada Buriram tu memang amateur. 3 orang pemain midfield, Afiq, Natso dan Vieira hilang bola. Tapi masalah dia, mereka tak berusaha untuk rebut balik. Tak track back dan ball watching je. Untuk abang memang rugilah kerana ini bukan standard JDT. Tapi kalau kita ngomong Asian Champions League ini sebenarnya asik. Mereka punya penonton tuh ramai juga, tidak kalah dengan UEFA Champions League begitu kan. Tidak kalah dengan UCL. Ini Asian Champions League ini bagus. Ini lebih seru juga untuk kelas Asia nih teman-teman. Jadi asik kalau dinonton sebenarnya karena penontonnya ramai, kemudian dia punya broadcaster juga bagus. Tidak kalah dengan ya UEFA Champions League. Keren sih sebenarnya. Cuma ya kalau kita lihat Buriram dengan JDT tadi malam memang kacau. Ya wasitnya, ya Timur Tengah pasti akan dilindungi karena orang yang pegang AFC kan orang Timur Tengah, jadi tidak mungkin mereka akan ya buat sesuatu yang merugikan mereka punya sesama orang Timur Tengah kan, betul tidak? Betul lah. Bulan puasa dahaga kut, ini sampai dilempar-lempar. Memang mereka juga emosi, makanya wasitnya dilempar. JDT 0, Buriram 1. Malam ni saya rasa macam serba tak kena dengan pasukan Johor Darul Takzim. Tapi ini bukan salah JDT. Bagi saya Buriram United berjaya buat JDT menderita dalam padang. Gol minit pertama oleh Bergson dibatalkan sebab offside. Gol minit terakhir oleh Obregon pun dibatalkan sebab offside. Tapi berdeh. Tapi gol Obregon last minute tu aku menjerit, gegar rumah. JDT 0. Harusnya gol. Dia mau bilang begitu, harusnya gol. Oke teman-teman, jadi itu ya beberapa video tanggapan komentar dari netizen Malaysia soal mereka punya tim kesayangan lah, JDT yang kalah dari salah satu klub raksasa asal Thailand, Buriram United, kalah di Asian Champions League Elite dan mereka ya gagal lolos lah ke quarter final. Dan ya kita punya salah satu pemain yang bermain di JDT pun tidak dimainkan sama pelatih JDT, entah apa alasannya. Padahal kalau kita lihat Jordi Amat ini salah satu pilar di lini belakangnya JDT, tapi dia tidak dimainkan. Mungkin karena ada beberapa nama yang ya mungkin punya nama besar dan ya, mungkin lebih menguasai posisi daripada Jordi Amat. Tapi kalau kita lihat JDT ini mereka memang sepertinya ingin mau menguasai Asia Tenggara dan ya mereka mau supaya sepak bola Asia Tenggara ini khususnya mereka punya klub JDT ini baguslah untuk Asian Champions League. Karena kalau kita lihat mereka ini mirip-mirip PSG ini karena beberapa pemain yang bekas pemain-pemain klub besar top Eropa itu mereka rekrut seperti Jesse Rodriguez, kemudian Samu Castillejo itu kan mantan pemainnya AC Milan itu bermain di JDT. Ya walaupun mereka punya sejumlah pemain yang kalau boleh dibilang punya nama besar dan pernah bermain di klub top Eropa, mereka tidak bisa berbicara banyak di kandang sendiri. Di leg pertama mereka bermain 0-0 dan tadi malam mereka bertemu lagi di leg kedua akhirnya kalah. Ini sama menyakitkan seperti PSG lawan Liverpool. Main di kandang tapi hancur juga dari PSG. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan ya jangan berkecil hati pendukung Liverpool. Tetap dukung timnas. Oke. Ya akan main tanggal 20 dan tanggal 25. Sampai jumpa di tanggal 20 dan tanggal 25. Hormat.